Shalom, selamat sore. Jumpa kembali dengan kami tim Multimedia GKI Fata dalam renungan harian GKI Fata Malanmu. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Di jam sore hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu meminta pertolongan Tuhan untuk Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar pembacaan firman yang kami baca pada hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah renungan yang kami bawa pada hari ini juga Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan di depan penonton sekalian. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam kitab kudus Amsal 1 ayatnya yang ke-7 dengan perikop tujuan Amsal ini ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sampai sekian jauh bunyi pasal bacaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di sore hari ini. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, para penonton setia program Renungan Harian GKI Fata Malanmu yang diberkati Tuhan. Nas perenungan kita adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh meremehkan hikmat dan didikan. Pembacaan ini terdapat dalam Amsal 1 pada ayat yang ke-7. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Di dunia yang penuh tantangan dan kebingungan ini, masing-masing dari kita mencari makna dan arah hidup. Namun, ada kekuatan sakral yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar dan menuntun kita menuju kehidupan yang penuh dengan hikmat dan makna. Mari kita bersama-sama menelusuri makna dari takut akan Tuhan dan menemukan makna serta arah hidup yang sebenarnya. Hidup di dunia yang rumit ini mengejar ilmu pengetahuan dan hikmat sepertinya sudah menjadi tujuan bersama orang-orang. Namun, di manakah sebenarnya sumber hikmat dan pengetahuan ilmu itu? Ayat ini, Amsal 1 ayat 7 akan memberikan jawaban bagi kita semua. Takut akan Tuhan adalah dasar bagi kita untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan yang sejati. Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut, melainkan rasa hormat, rasa kasih, dan pemujaan yang mendalam. Rasa hormat seperti ini berasal dari pemahaman akan kemahakuasaan, kekudusan, dan keadilan Tuhan, serta dapat membimbing kita untuk mengikuti ajaran Tuhan dan menempuh jalan yang benar. Firman Tuhan menjelaskan apa itu takut akan Tuhan. Tuhan berkata, takut akan Tuhan bukan berarti ketakutan atau perasaan ngeri yang tak terlukiskan. Juga bukan menghindari, bukan menjaga jarak, juga bukan menyembah berhala atau tahayul. Takut akan Tuhan adalah kekaguman, rasa hormat, kepercayaan, pemahaman, kepedulian, ketaatan, pengabdian kasih. Penyembahan tanpa syarat dan tanpa mengeluh. Tanpa pengenalan sejati akan Tuhan, manusia tidak akan memiliki kegaguman, kepercayaan, pemahaman, kepedulian, dan ketaatan yang sejati, melainkan hanya rasa takut dan gelisah. Hanya keraguan, kesalahpahaman, penghindaran, dan pengelakan. Tanpa pengenalan yang sejati akan Tuhan, manusia tidak akan memiliki pengabdian dan balasan yang sejati.
Tanpa pengenalan yang sejati akan Tuhan, manusia tidak akan memiliki penyembahan dan ketundukan yang sejati. Hanya perhambalan dan tahayul tanpa pengertian, tanpa pengenalan yang sejati akan Tuhan, manusia tidak mungkin bertindak sesuai dengan jalan Tuhan, atau takut akan Tuhan, atau menjauhi kejahatan. Sebaliknya, setiap aktivitas dan perilaku manusia dipenuhi dengan pemberontakan dan pertentangan, dengan tuduhan penuh fitnah dan penilaian yang memfitnah tentang diri Tuhan. Dari perilaku jahat yang bertentangan dengan kebenaran dan makna sebenarnya dari firman Tuhan. Begitu manusia memiliki kepercayaan yang tulus kepada Tuhan, mereka akan tulus dalam mengikutinya dan bergantung kepadanya. Hanya dengan kepercayaan dan ketergantungan yang nyata kepada Tuhan, manusia dapat memiliki pengertian dan pemahaman yang sejati. Bersamaan dengan pemahaman nyata akan Tuhan, muncul kepedulian yang nyata terhadapnya. Hanya dengan kepedulian sejati terhadap manusia dapat memiliki ketaatan yang sejati. Hanya dengan ketaatan yang sejati, manusia dapat memiliki pengabdian yang sejati. Hanya dengan pengabdian yang sejati terhadap Tuhan, manusia dapat memberikan balasan tanpa syarat dan tanpa keluhan. Hanya dengan kepercayaan dan ketergantungan yang sejati, pengertian dan kepedulian yang sejati, ketaatan yang sejati, serta pengabdian dan balasan yang sejati, manusia dapat benar-benar mengenal watak dan esensi Tuhan dan mengenal identitas Sang Pencipta. Hanya ketika manusia telah benar-benar mengenal Sang Pencipta, barulah mereka dapat membangkitkan di dalam diri mereka penyembahan dan ketundukan yang sejati. Hanya setelah memiliki penyembahan dan ketundukan yang nyata terhadap Sang Pencipta, manusia akan benar-benar mampu menyingkirkan cara-cara jahat mereka, atau dengan kata lain, menjauhi kejahatan. Dapat dilihat bahwa takut akan Tuhan dibangun atas dasar pemahaman yang benar tentang Tuhan. Hanya dengan memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita dapat memiliki kekaguman, penghormatan, pengertian, perhatian, ketaatan, dedikasi dan penyembahan tanpa syarat kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar takut akan Tuhan, kita akan lebih mau mendengarkan ajaran Tuhan, mampu memperhatikan penghormatan terhadap Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kita, mentaati peraturan dan penaan Tuhan, mempertimbangkan kehendak Tuhan, dan bersedia mengabdikan segalanya kepada Tuhan, sehingga kita meninggalkan segala perbuatan jahat dan menghidupi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Selain itu, kita memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan. Kita bisa tetap berpikiran jernih ketika menghadapi lingkungan apapun dan mengambil pilihan yang bijaksana dengan hikmat. Kita tidak akan tersesat dalam berbagai godaan dan kebingungan, dan kita bisa menempuh jalan kehidupan yang benar. Untuk itu, firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan dan menjauhi segala dosa ataupun kesalahan, karena tanpa Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, menyertai kita dan melindungi kita, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, untuk Tuhan selalu membantu kita untuk memberikan atau menunjukkan satu kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Engkau begitu baik. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, hamba serahkan seutuhnya kehidupan, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Yang kami bawa pada hari ini adalah renungan firman Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakanlah bagi pendengar setia tim multimedia di mana saja mereka berada. Berkati kami pada hari ini, lindungi kami pada hari ini. Berkatilah kami pada hari ini. Biarlah firman ini, biarlah renungan ini menjadi berkat, menjadi patokan bagi hidup dan kehidupan kami untuk kami melangkah menuju kepadamu lebih baik lagi Bapa. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih kepada tim multimedia GKI Fata yang sudah meliput renungan harian GKI Fata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi serta memberikan kebijaksanaan dan kekuatan bagi kru tim multimedia GKI Fata. Dan biarlah apa yang kami buat pada hari ini menjadi berkat bagi banyak orang.